Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, adalah kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak mau absen dulu ya. Apakah ada hari ini yang tidak hadir? Tadi rapi, Pak. Oh, ada Rafi tidak hadir ya? Kenapa sakit? Sakit, Pak. Oke, sakit. Oke, Rafi. Rafi, siap. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, Bapak mau bertanya satu hal. Apakah apabila ada kalimat seperti ini, telah datang ayahmu Ahmad, apakah ayahmu dan Ahmad itu orang yang berbeda? Beda. Beda atau sama? Beda. Beda, yakin beda? Bin. Telah datang oleh ayahmu Ahmad. Ja'a abuka Ahmad. Oh, ternyata sama. Sama ke beda? Sama. Yakin sama? Oke, betul. Sama ya. Karena yang mana ayahmu ialah Ahmad. Si Ahmad ialah ayahmu. Nah, kalimat seperti ini di dalam bahasa Arab itu namanya badal. Nah, itu ada babnya sendiri membahas tentang hal yang seperti ini. Itu namanya badal. Dan badal ini sering kita temukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam buku-buku bahasa Arab atau percakapan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari bab ini kita lebih bisa memahami apa isi kandungan di dalam Al-Quran ya. Amin. Amin. Jadi kita akan belajar pada hari ini adalah pengertian badal dan macam-macam badal. Oke, sebelumnya Bapak minta satu orang untuk membacakan bab badal. Ada? Oke, silakan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'in i'rabihi wa huwa ala arba'atin aqsam. Baik. Apabila dibadalkan isim dengan isim, apabila dibadalkan fi'il dengan fi'il, maka yang dibadalkan itu mengikut kepada mubdal minhu. Badal mengikut kepada mubdal minhu. Mubdal mengikuti kepada mubdal minhu. Contohnya tadi seperti di awal pelajaran tadi Bapak bilang Ja'a abuka Ahmad. Nah, abuka dengan Ahmad ini ternyata adalah orang yang sama. Nah, itu satu fungsinya badal. Yang kedua, sesuai dengan redaksi yang dibacakan oleh Ismail tadi, dia mengikuti pada seluruh i'rabnya. Ada hukumnya, rofaknya. Coba kita lihat. Hukum yang ada pada kalimat abuka ini hukumnya apa? Rofakkah, nasabkah, atau khofatkah? Rafa. Rofa, betul. Rofaknya dengan apa? Wow. Iya, dengan waw. Kenapa dengan waw? Asmaul husna. Karena dia asmaul Khamsah. Nah, kalau di dalam mutakhimah itu namanya asmaul sittah. Iya. Kalau- Kemudian ketika di sini abuka, maka kalimat Ahmad ini akan berbaris apa kira-kira hukumnya? Pak.
Iya, rofa juga berarti kita barisi dengan Lemah. iya dengan dhammah. Nah, inilah yang dikatakan tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Dia akan mengikut kepada seluruh i'rabnya. Loh, ini beda, Pak. Ini dengan waw, ini dengan dhammah. Berarti ini dengan waw juga? Tidak. Ini tetaplah dengan dhammah karena dia isim mufrad. Kalimat abuka dengan waw karena dia asma'u Khamsah. khamsah. Baik, teruskan baca lagi. Badalu syai'in la syai'. Wa badalu ba'dil la kulli. Wa badalu istiqam. Wa badalu golati. Nah, itulah macam-macam badal. Yang pertama ada badal syai' minas syai'. Contohnya badal syai' minas syai' adalah seperti apa? Aku mau nikah sama Zaidul Ampat. Wa ma zaidun akuka. Nah, kira-kira yang mana yang badal? Aku? Iya, ini badalnya nih. Ini badal. Akuka badal. Kemudian mana mubdal minhunya? Zaidun. Betul, Zaidun adalah mubdal minhunya. Nah, karena mereka ada kecocokan, mereka ada keserasian, mereka ada hubungan, inilah yang dikatakan badal syai' minas syai'. Kenapa? Karena akuka, saudara engkau, adalah Zaid. Zaid adalah saudara engkau. Diputar-putar begitu aja. Siapa Zaid? Saudara engkau. Siapa saudara engkau? Ya Zaid. Nah, itulah namanya badal. Itu sering kali kita temui di dalam kitab-kitab fikih itu bisa tuh, di dalam kitab seperti Salahuddin atau Qorib, misalnya ahaduha, wasaniha, wasalisuha. Nah, itu contoh badal tuh. Kayak rukun wudu kan. Rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Satu kan ya. Satu itu bagian dari 6. Bagian dari 6. Rukun mandi ada 2. Satu. Berarti satu dari yang 2 tadi adalah bagian. Apakah satu dengan yang 2 tadi berbeda? Tidak. Tidak. Atau rukun wudu ada 6. Satu aja. Nah, apakah satu itu beda dengan yang 6? Beda. Sama. Yakin beda? Sama ya. Rukun wudu ada 6, satu niat. Nah, niat dan seterusnya itu adalah bagian daripada yang 6. Inilah yang dikatakan atau disebut dengan badal syai' minas syai'. Yang kedua tadi ada badal badimin full, sebagian daripada semuanya. Contohnya itu biasanya seperti anggaplah ada kue misalnya. Jadi kue. Biasanya kue, Bang. Ceritanya kue. Nah, kemudian kalimatnya akal tuh Akal tu warna bifak sulusa. ya sulusahu. Nah, sepertiga ya, sepertiga. 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 itu sama dengan 1. Kemudian kalimatnya adalah akal tuh roti, Pak. Gitu kan? Ya. Gimana? Tidak kali? Baca. Gitu ya. Oke, akal tuh roti Pak sulusahu. Aku memakan roti sepertiganya. Kalau kita lihat kalimatnya, Rogifa ini kan setelah fi'il dan fa'il, maka ada maf'ul. Kemudian setelah Rogifa ada lagi isim. Jadi apa dia ini kira-kira? Kita lihat. Nah, hukumnya dia nasab. Rogifa nasab. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sulusa dengan Rogifa itu ada hubungan. Berarti apabila dia ada hubungan, berarti sulusa adalah badal, dan badalnya adalah ba'di kul. Kenapa disebut ba'di kul? Karena seperti ini. Aku memakan roti sepertiganya. Sepertiga dari satu bagian roti ini apakah berbeda? Tetaplah sama dia. Karena ini roti yang ini, nah tinggal begini rotinya nanti. Cuma bedanya dia sudah dimakan. Yang 2 ini belum. Ya kan? Meninggali mamanya atau bapaknya belum makan, atau adiknya yang belum makan rotinya. Baik. Kemudian badal yang ketiga adalah badal istimal. Nah, ini badal istimal ini seperti contohnya apa? Nahu. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Wa nafa'ani Zaidun Ilmuhu. ilmu. Nafa'ani Zaidun. Ini bahasanya kalau kita bawa ke bahasa Indonesia seperti bahasa-bahasa ambigu, kayak besar keuangannya, ya kan? Banyak duitnya, ya. Kemudian kalau kita lihat contoh, nafa'ani Zaidun, memberi manfaat kepadaku Zaid. Hanya memberi manfaat. Ternyata kalimat setelahnya ilmu. Ternyata ilmunya Zaid adalah yang memberi manfaat bagi orang yang berbicara. Sama ada lagi contohnya setelahnya adalah toba. Ada toba Muhammadun nafsan. Oh, itu di Mukamimah ya. Wa toba Muhammadun nafsan ya. Dan telah baik oleh Muhammad apanya? Nafsun, nafsuhu. Toba Muhammadun nafsuhu. Telah baik oleh Muhammad jiwanya. Itu kisah Nabi Muhammad, itu cerita Nabi kita ketika Isra dan Mi'raj. Ya kan, ketika beliau mau diberangkatkan untuk perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau dadanya dibelah dulu, kemudian diambil jantungnya, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam. Walaupun di dalam hati Nabi kita itu tidak ada
kotoran seperti kita. Mungkin kalau kita dibelah, dilihat jantung kita, dilihat hati kita, mungkin banyak kotorannya. Tapi beliau dibelah dadanya, diambil jantungnya, nah itu dibersihkan, tidak ada yang kotor saudara. Itu hanya menambah semakin menambah kebersihan atau kesucian hati beliau ya. Kalau kita bang hatinya nggak apa, penuh dengan kotor ya. Ibaratnya kalau kotor dengan oli itu mungkin lebih kotor. Contoh badal yang terakhir adalah badal doa. Nah, seperti apa contohnya? Doa itu Zaidan Al-Farasah. Doa itu, Zaidan Al-Farasah. oke, doa itu Zaidan. Ternyata Zaidan Al-Farasah. Aku melihat Zaid kuda. Aku melihat Zaid kuda. Nah dia tuh melihat kuda sebenarnya, bukan melihat Zaid. Karena kipo mulutnya, akhirnya dia bilangnya itu adalah Zaid, padahal maksudnya kuda. Sama seperti kalau kita lihat di berita, kalau kadang-kadang ada tuh berita tuh dia salah baca, terus dia bilang gini maksud kami aja. Nah itu termasuk badal itu, badal bola. Karena mereka tidak diperkenankan mungkin kalau bilang ya, tidak apa aslinya di dalam di TV nasional membawakan berita, mereka bilang kalau dalam keseharian kita bilangnya kan tadi aku ke pasar ke rumah, kan itu badal. Tapi kalau di TV nah, mungkin para pembawa acara itu bilangnya pasti mereka bilangnya maksud kami, maaf maksud kami. Nah itu dia mengulang itu beritanya, ada biawak masuk ke rumah, maksud kami, dia bilang gitu. Maksud kami ular. Itu biasanya terjadi di TV, dan itu adalah contoh badal yang sering ditemui dalam sehari-hari. Dari kesemua ini, dari keempat ini, inilah yang dinamakan badal dan jenis-jenisnya badal. Baik, seperti Bapak kan bagi kelompok, ya kelompok meja ya, satu meja orang ya. Nah kita bahas jenis-jenis badal dan contohnya. Nanti Bapak akan memberikan contoh di hadapan. Oke. Nanti Bapak tanya masing-masing kelompoknya ya. Silakan kalian diskusikan. Bapak buat soalnya. Kita bisa lihat di depan, ada beberapa contoh yang Bapak buatkan, contoh soal yang akan ditanyakan kepada masing-masing kelompok. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama. Oke, kelompoknya Dafa Al-Hasbi. Kelompok Dafa Al-Hasbi tolong jawab soal nomor 1, badal apakah yang terdapat pada soal nomor 1 ini? Oh, badal syai' min syai'. Berarti ini kalau kita perhatikan telah berdiri Zaid ayahmu. Apakah ada hubungan antara Abuka dengan Zaidun? Ada. Oke, hubungannya adalah Zaid adalah gitulah. Zaid adalah bapakmu. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada kelompok Dafa. Ya, kelompok selanjutnya ya. Kita lihat nomor 2. Kelompok selanjutnya adalah Habibi, kelompoknya Habibi Atayasa. Habibi, nomor 2 ini kalau kita melihat dari contoh adalah badal yang mana? Badi Mingkul. Ya, betul. Kenapa? Karena kaum dan sulusuhu ini ada hubungannya. Seperti apa kalau kita artikan itu? Telah keluar oleh kaum, golongan sepertiganya. Berarti sepertiga daripada kaum itu masih ada hubungannya. Ya, seperti roti tadi kan kita makan rotinya sepertiga. Nah, ini yang keluar adalah sepertiga dari kaum. Kenapa dia keluar? Tahu kita dapat kalian. Kemudian ini dia contoh yang terakhir. Kita lihat. Berikan tepuk tangan kepada kelompok dan Habib Taisa. Oke, ini terakhir, soal yang terakhir. Siapa nih? Ya, kelompoknya Syahran. Ya, nomor 3, kelompok Syahran. Kira-kira kalau kita melihat kalimat di depan ini yang nomor 3, contoh badal apa ini?
Istimal. Yakin istimal? Nah, Bapak tuliskan dulu. Ini kalau kita artikan saya melihat Zaid, buaya. Oh, badal golat. Nah, itu namanya badal golat. Tadi dia bilang istimal, ternyata golat. Itu pun termasuk contoh badal golat. Oke, terima kasih kelompoknya Syahran. Kita berikan tepuk tangan kepada. Baik, seperti itulah tadi penjelasan tentang badal. Ya. Kalau ada yang masih belum paham, nanti kita pelajari ulang. Ya, terus latihan seperti ini kita buat kalimat yang seperti ini aja, seperti dicontoh di kitab, tapi kita ganti kata-katanya. Nah, itu akan melatih kita untuk memahami pembahasan yang sedang kita pelajari. Oke, mudah-mudahan dengan kita mempelajari bab badal secara khususnya dan nahwu secara umumnya, mudah-mudahan kita bisa mudah untuk memahami bahasa Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah bukakan kita pintu ilmu yang seluas-luasnya untuk memahami ilmu agama. Amin. Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi